Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Wibawanti. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 3 Kota Serang. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG Daljab di Untirta tahun 2022. Hari ini di tanggal 12 Juni tahun 2023 saya melaksanakan uji kinerja praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Asik. Kita balik lagi ke pelajaran biologi. Hari ini kita mulai ke materi yang baru, energi baru. Mudah-mudahan sampai selesai kita tetap semangat. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dipimpin, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Adrian, Adinda, Algren, Aliza, Ananda, ada, Romi, Hanifah, Taufan, Fahmi. Besti, suaranya kemana? Nggak ada suaranya. Masih pagi loh. Semangat, semangat, semangat. Disiapin buku-bukunya. Kita mulai belajar. Pelajaran apa? Biologi. Yuk, disiapin buku-bukunya. Alat tulisnya. Semuanya disiapin. Sudah? Oke. Kalau sudah, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu. Bareng-bareng lagu nasional Bangun Pemuda dan Pemudi. Ikutin ritmenya, didengarkan musiknya. Satukan kekuatan untuk nyanyi bareng. Yuk, kita berdiri dulu. Semangat. Lengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pulang, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita lanjut. Oke, motivasi pagi ini datang dari Mario Teguh. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mau pilih yang mana? Mau pilih jadi pemilik masa lalu atau mau pilih jadi pemilik masa depan? Berarti jangan cuma mikirin dia doang ya. Nanti jadi pemilik masa lalu. Terhanyut dalam kegembiraan sesaat. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang komponen kimiawi penyusun sel dan struktur sel. Dilanjut. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, Mengetahui komponen kimiawi penyusun sel. yang kedua, Mengetahui struktur sel. yang ketiga, Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Sip.
kita akan selalu bersyukur karena kita selalu diberikan kesehatan. Nah, itu manfaat pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Aliza, yang pertama apa tujuannya? Peserta didik dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel melalui studi literatur dengan tepat. Yang keempat. Peserta didik The dapat last. membuat poster terkait kasus yang terjadi dalam sel dengan berbagai fitur atau aplikasi berdasarkan hasil studi literatur dan mempresentasikannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. 3 tujuan untuk komponen pengetahuan dan 1 tujuan untuk komponen keterampilan, yaitu membuat poster pembelajaran. Dilanjut. Kompetensi yang harus dicapai hari ini oleh kalian harus mampu mendeskripsikan bioproses yang terjadi di dalam sel melalui diskusi dan mencari dari berbagai sumber yang tepat. So, hari ini kita akan belajar tentang sel dan bioproses yang terjadi di dalam sel. Model pembelajaran hari ini yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kalian akan diberikan sebuah masalah terkait dengan sel. Kemudian kalian akan mencari tahu permasalahan itu apa, penyebabnya seperti apa, dan akhirnya kalian bisa menemukan sebuah solusi yang dibuat dalam bentuk poster. Oke. Lanjut. Tahukah kalian tubuh kita tersusun dari apa? Tahu nggak? Tubuh kita tersusun dari apa? Dari apa? Sel. Berarti sel yang ada di dalam tubuh kita dari yang kita umurnya masih 0 bulan sampai ke sekarang itu sel kalian mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan yang di dalamnya ada sebuah proses yang disebutnya bioproses dalam sel. Nah, itu kita belajar hari ini. Nah, pretest dulu seperti biasa. Yuk, di-scan barcode-nya. Kita pretest dulu. Dikasih waktu selama 7 menit. Silahkan di-scan dulu. Di-scan ya. Bisa kan? Ya, dibaca dulu ya. Karena di sana teks atau gambarnya itu akan berhubungan dengan soal yang diberikan. Tahapan pertama dalam model pembelajaran PBL. Silakan diperhatikan videonya. Beberapa hari terakhir ini warga Malaysia mengalami kepanikan hingga menurut stok air minum musuh terpakai. Video warga Penang dan Kedah yang rebutan air minum kemasan pun viral di media sosial. Mereka membuat rak-rak air mineral di supermarket tanpa kosong. Dikutip dari Destar Senin 22 Mei, kepanikan ini terjadi setelah bendungan besar mengering dan membuat warga khawatir kekurangan air bersih. Jika turunnya permukaan air di Sungai Bunda secara tiba-tiba, juga mempengaruhi produksi air olahan di instalasi pengolahan air Sungai Buang. Ditambah pernyataan Menteri Utama Penang, Chow Kon Yeow, yang meminta warga untuk menghemat, sebab kecukupan air di bendungan bagi penduduk setempat hanya bertahan 120 hari saja. Tanpa air dari Sungai Muda, tingkat bendungan Penang terpukul. Pada Sabtu, bendungan air hitam terisi 39,8%, bendungan Teluk Bahang 46,2%. Bahkan bendungan Mengkuang yang lebih besar, yang biasanya terisi lebih dari 90%, turun menjadi 8,2%. Ngantri apa tuh dia? Ngantri apa coba itu? Ngantri air. Tuh.
Nah, tuh lihat. Kondisi sungai yang biasa mereka gunakan, ternyata sungainya mengering. Dan diprediksi oleh pemerintahnya katanya hanya bertahan sampai 4 bulan saja. Maka masyarakatnya tadi pada ngeborong. Kita mau bilangnya ngeborong ya. Ya, berbondong-bondong untuk mencari air. Airnya air mineral yang diminum. Kenapa sih mereka kok banyak yang cari air? Soalnya tidak ada air bersih. Kenapa mereka butuh air? Hidup. Kenapa coba? Kalian butuh air gak? Butuh Butuh. Kenapa kalian butuh air? untuk bertahan hidup. Karena dehidrasi. Karena kita butuh cairan. Biar kita nggak dehidrasi. Nah, berarti ini tuh nanti akan berhubungan dengan kondisi tubuhmu. Betul. Kita butuh banyak air karena memang kondisi tubuh kita komponennya banyak yang mengandung air. Kalau kita nggak diisi lagi airnya, apa yang akan terjadi? Step selanjutnya, kalian bergabung dengan kelompoknya dulu. Kalau sudah bergabung, nanti dijelaskan proses selanjutnya harus seperti apa. Silakan, gabung dulu sama kelompoknya. Masih kelompok yang kemarin? Yuk. Ayo. Sudah gabung dengan kelompoknya? Oke, kalau sudah didengarkan instruksinya, kalian akan diberikan sebuah LKPD. LKPD-nya adalah LKPD terkait dengan komponen kimiawi sel dan struktur selnya. Nanti di dalam LKPD-nya ada sebuah video dan artikel yang harus kalian lihat dan kalian baca. Karena nanti di sana ada informasi terkait dengan LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini nanti diisi namanya, diisi kelasnya, jangan lupa. Nah, ini nanti videonya silahkan disimak, karena di dalam video dan artikelnya nanti ada informasi yang kalian butuhkan untuk mendiskusikan permasalahan yang akan diberikan. Kemudian setelah ditonton, diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama tuh, berdasarkan video dan artikel di atas, apa yang menyebabkan masyarakat mengalami pusing, kelelahan, mual, dan peningkatan denyut jantung? Mengapa bisa demikian? Nanti diisinya di sebelah sini. Ya. Ibu. Yang B ya. Salah saya. Yang B, amati gambar sel hewan dan tumbuhan di bawah. Yang di sebelah sini ada sel tumbuhan, yang di sebelah sini ada sel hewan. Bisa ya bahasa Inggrisnya ya? Tuh. Mengapa bentuk sel hewan dan tumbuhan berbeda? Bentuknya sama apa beda sih? Beda. Beda ya. Kalau yang ini bulat, kalau yang ini ada segi banyak. Nah, nanti kalian cari tahu kenapa kok bisa bentuknya beda. Kemudian kalian tentukan solusi dan pengembangan dari hasil penyelidikannya dengan cari berbagai informasi dari gawai yang kalian punya atau gadget yang kalian punya atau dari buku yang kalian bawa. Teknologi apa yang dapat digunakan untuk membuat sel yang ada di dalam tubuh kita itu tetap dalam kondisi stabil dalam segala cuaca dan kondisi. Kemudian dibuatlah sebuah poster tentang pemanfaatan teknologi yang tadi kalian cari. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, silahkan LKPD-nya diakses oleh masing-masing kelompok. Nah, silahkan diakses LKPD yang sudah diberikan di grup kelasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Diskusikan.
Oke. Nah, jangan lupa medianya diakses karena kalian bisa menggunakan media ini untuk belajar. Tuh. Nah, ini adalah sebuah sel. Kalau yang gini berarti sel apa? Sel apa tadi? Hewan. Oke, berarti ini adalah sel hewan. Kalian bisa gunakan handphone kalian untuk mengakses media sehingga kalian bisa total untuk mengenali ada apa di dalam selnya. Tuh. Silahkan diakses medianya. Didiskusikan pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Dimulai, ditunggu sampai 20 menit untuk diskusi LKPD dan membuat sebuah poster pemanfaatan teknologi. Silahkan. Masyarakat kekurangan cairan disebabkan karena Ada yang udah akses ininya? Medianya? Ada? Coba. Biar tahu. Ini karena dia luarnya bentuknya begini, berarti kan dalamnya ikut luar. Jadi makanya dia bentuknya bulat begini. Kalau luarnya dia bentuknya kotak, ya berarti nanti dia bentuk selnya akan kotak. Nah, ini dalamannya. Di sini ada air-airnya. Yang ini nih, yang kecil-kecil ininya, itu namanya organel. Tuh. Tuh, kan? Ini yang bagian luarnya itu namanya membran sel. Nah, sekarang kita lihat ada gambar membrannya juga. Coba ini. Struktur membrannya kalau kita zoom lagi. Nah, tuh, ini membran selnya gini. Coba tuh di zoom. Nah, itu membran selnya. Jadi yang kalian lihat bulat itu melingkar itu gini lapisannya. Dan lubangnya gini. Ini bagian luar. Nanti kan gini nih, membrannya gini. Coba kita berdiri. Nah, gitu tuh. Tadi kan bulat gini kan? Iya. Nah, ini bagian yang ke arah luar, ini bagian yang ke arah dalam. Nanti di sini ada organ-organelnya yang tadi. Nah, lubangnya tuh. Lihat. Ada celah-celah gini kan? Nah, itu cuma zat-zat tertentu aja yang bisa masuk. Nah, itu nanti berhubungan dengan dari membrannya tadi. Dari yang coba nih ada yang buka media, coba buka media. Coba, Albert, lagi buka media. Buka media. Enggak media. Yang ada itu. Yang tadi ada gambar selnya. Yang PT. Yang bot tadi. Ini nomor Ini 2. modelnya ya. Ayo lanjut. 14 sama 21. 14 sama 21. Ya. Ayo udah ada yang sama tuh. Hah? 14 15. 14 15. 15. Yeay. 10 sama 22. Yeay. Oke. Yang menang kelompok Eliza. Kalah kan? Kalah kan? Presentasi dong. Waktunya menunjukkan sebuah karya.
Silakan kelompoknya. Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan mempresentasikan dari hasil diskusi kita LKPD-nya. Pertanyaan pertama, berdasarkan video dan artikel di atas, apa yang menyebabkan masyarakat mengalami pusing, kelelahan, mual, dan peningkatan denyut jantung? Mengapa bisa demikian? Masyarakat mengalami pusing, kelelahan, mual, dan peningkatan denyut jantung karena adanya kondisi iklim yang berubah-ubah. Dalam artikel tersebut, masyarakat mengalami sakit karena cuaca panas dan disebabkan juga oleh kurangnya mineral di dalam tubuh. Untuk pertanyaan kedua, mengapa bentuk sel hewan dan tumbuhan berbeda? Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan sel jika sel tersebut kelebihan air dan kekurangan air? Jelaskan. Jika sel tersebut kelebihan air, akan mengalami overhidrasi. Yang mana? Hipotermia atau yang mana? Mengalami overhidrasi karena kadar garam dalam tubuh yang menurun. Kalau dia Kelebihan air. kelebihan air. Jika kekurangan air akan menyebabkan terjadinya hiponatremia. Udah. Terus kondisi selnya gimana? Kalau yang kelebihan air, kondisi selnya gimana? Kalau itu kan yang dijelaskan sama kalian kan kondisi tubuhnya, tubuh kitanya, overhidrasi. Kalau kondisi selnya, ada yang bisa bantu? Kondisi selnya akan membesar jika kelebihan. Apabila selnya kelebihan air, maka kondisi selnya itu akan membesar. Kemudian, Sehingga selnya bisa pecah. kalau kekurangan, Misalkan kalau sel kekurangan air, bentuk selnya itu akan mengecil dan mengerut. Sehingga sel itu tidak dapat memiliki fungsi yang seharusnya. nah itu dia gampangannya. Jadi jangan cuma dilihat dari kondisi tubuh secara umum, tapi kita lihat dari selnya dulu. Kenapa kita bisa jadi overhidrasi? Yaitu tadi karena selnya membesar, pecah, rusak kan? Jadi kita overhidrasi, jadi kekurangan air, kurang mineral, misalnya kekurangan cairan. Yuk dilanjut. Poster. Oke, posternya. Yang mana posternya? Yang ini. Nano. Ini bukan? Yang satunya itu. Yang satunya apa yang ini? Yang satunya. Punya kelompok kalian? Yang satunya. Yang satunya lagi. Teknologi penstabilan sel. Pemanfaatan smartwatch dalam penstabilan sel di dalam tubuh. Meskipun smartwatch tidak langsung terlibat dalam penstabilan sel, mereka dapat memberikan informasi penting tentang kondisi tubuh yang dapat membantu pengguna dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Beberapa cara di mana smartwatch dapat berperan dalam penstabilan sel dalam tubuh. Yang pertama ada pemantauan detak jantung, pemantauan tingkat aktivitas, pengingat hidrasi, pemantauan tidur, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsinya, yaitu pengingat hidrasi. Smartwatch dapat mengingatkan pengguna untuk minum secara teratur. Air adalah komponen penting dalam menjaga kesehatan sel-sel tubuh, dan dengan memastikan tubuh terhidrasi dengan baik, pengguna dapat membantu menjaga penstabilan sel dalam tubuh.
Sekian, terima kasih. Oke, jadi kelompok kalian merekomendasikan untuk menggunakan smartwatch yang di dalamnya itu ada fitur pengingat hidrasinya Ya, untuk menstabilkan sel Sel tubuh. tubuh. Jadi kalau misalkan sel tubuh kita lagi kekurangan air, itu nanti ketahuan ya ketahuan. di smartwatch-nya itu Di ya, smartwatch-nya ada ada. alarmnya. Ada notifikasi. Oke, ada notifnya. Asik. Ada silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Mau bertanya. Oke, boleh. Siap. Silakan. Silakan. Berdiri nggak, Bu? Berdiri nggak? Boleh. Izin bertanya, dari pokoknya pertanyaan ini. Mengapa sel tumbuhan memiliki pestisida sedangkan sel hewan tidak? Memiliki Pestisida. pestisida. Kelas tidak. Iya. Kelas tidak. Plastik. Mengapa Iya. sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak? Nah, berarti berhubungan dengan Struktur sel ya. struktur sel. Itu. Kita lihat plastidanya dulu. Plastida itu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Nah, Kenapa berarti adanya cuma di tumbuhan? jadi karena hewan tidak melakukan fotosintesis dan tumbuhan melakukan fotosintesis, jadi plastida tersebut berfungsi membantu fotosintesis tersebut. Oke, maka di sel hewan tidak butuh yang namanya Plastida. karena hewan tidak melakukan Fotosintesis. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Taufan. Kita tepuk tangan. Gimana tadi presentasinya teman-teman di depan? Materinya sudah mulai mengerti dari hasil presentasi teman-temannya tadi di depan? Sudah ya. Jadi setiap sel hewan dan tumbuhan itu dia punya perbedaan. Kalau di tumbuhan dia punya, belum tentu di hewan punya. Tadi salah satunya adalah plastida. Plastida itu dipakainya cuma buat fotosintesis. Berarti yang punya itu cuma tumbuhan aja. Hewan nggak akan punya karena kita tidak bisa melakukan fotosintesis. Oke. Terus terkait dengan posternya, kita lihat. Tadi posternya tentang pemanfaatan smartwatch untuk penstabilan sel di dalam tubuh. Gimana menurut kalian? Dari tampilan posternya dulu deh. Menarik. Menonjol warna Jereng banget ya. Jereng. Jadi, oke. Boleh satu orang? Boleh, Aliza? Silakan. Dari tampilannya dulu. Dari tampilannya warnanya udah ngejreng banget. Terus apa namanya? Warnanya juga senada gitu. Nggak ada. Senada cinta. Terus? Iya, Bu. Terus Jadi kelihatan nyatu gitu, nyatu Bu. ya. Oke. Warnanya. Kalau dari idenya, coba. Idenya, Idenya dari teman-temanmu nih, kok bisa sampai kepikiran bikin ada Matahari. fitur tentang apa? Pengingat hidrasi di smartwatch-nya gitu. Menurut Aliza gimana? iya sih, Bu. Nggak kepikiran sih, Bu, tadinya. Rupanya bisa ya dari smartwatch ngingetin kita untuk minum gitu. Ya, nah itu dia kecanggihan sebuah teknologi. Kita hidup di abad 20 yang sudah canggih teknologi sehingga kita bisa cari tahu bagaimana sih kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Salah satunya ya tadi kita bikin fitur tentang penstabilan hidrasi yang ada di dalam tubuh kita sehingga sel tubuh kita akan tetap dalam posisi stabil. Itu penting banget karena kita butuh air. Diingat, sel yang ada di dalam tubuh kita kombinasi terbesar adalah air. Sehingga kalau kalian kekurangan air dengan kondisi yang panas,
air akan mudah menguap dari dalam tubuh kita. Maka kita butuh asupan air yang lain. Maka kita butuh tadi ya. Nah, itu bermanfaat banget. Oke, tadi kita sudah analisis dan evaluasi karya yang sudah diberikan oleh temanmu. Kita lanjut. Terakhir ya. Nah, kesimpulan dan refleksi. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Bisa? Yuk. Sikuy. Dibantu. Kesimpulan dulu yang pertama. Kita kan tadi belajar tentang komponen kimiawi sebuah sel, benar? Nah, sebuah sel itu dia disusun oleh yang namanya komponen kimia. Komponen kimia yang menyusun sel ada berapa? Ada dua. Yang pertama? Oke, ada zat organik, ada zat anorganik. Yang mana yang disebut zat organik? Contohnya? Karbohidrat, lemak, protein. Kalau yang anorganik? Air, vitamin, dan mineral. Oke, nah itu dia komponen-komponen yang menyusun sel. Oke, kemudian ada struktur selnya. Tadi kita sudah paham bedanya. Sel hewan dengan sel tumbuhan bentuknya sudah jelas berbeda. Sel tumbuhan terlihat lebih kaku karena dia punya dinding sel, sedangkan sel hewan tidak punya dinding sel. Perbedaan yang lain terlihat dari organel tadi ya. Ada plastida. Yang punya plastida yang mana? Sel tumbuhan punya plastida karena dia butuh untuk proses fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak. Oke, nah itu adalah materi terkait dengan struktur selnya. Sekarang kita refleksi dulu. Sok, silakan yang mau refleksi. Refleksi. Refleksinya hari ini kita bisa lebih mengetahui materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Di sini ada contohnya materi komponen kimia penyusun sel sama struktur sel. Jadi kita lebih mengetahui bahwa di dalam sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki perbedaan. Terus hari ini pembelajarannya juga seru. Terus ada gamenya juga, itu seru. Seru, pokoknya seru Ibu. Instruksi dari Ibu ada yang kurang jelas? Pemberian materinya oke, instruksinya juga baik, apalagi pembelajarannya seru. Oke. Menggunakan PBM. Terima kasih sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Wih, hafal banget. Oke, waktunya kita post test. Silakan di scan, diisi, ditunggu selama 7 menit. Sok. Apa ya, lupa. Oh, ini dari gambar ini. Apa demikian? Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kalian baca lagi modulnya, modul pembelajarannya terkait tentang struktur selnya. Kita bahas lebih detail lagi tentang struktur selnya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa disiapin untuk pembelajarannya buku paket, buku tulis, dan alat tulis. Handphone jangan lupa, karena kita pasti pakai handphone lagi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini atas kerjasamanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa.